Coba dilihat deh, kuning telurnya agak ada warna abu-abu hijau nggak? Ya, abu-abu. Itulah yang menandakan bahwasannya sudah ada rusak. Warnanya agak merah. Bukan. Nggak apa-apa. Ambil ayam kampung. Paling bagus ayam kampung. Caranya gimana? Kalau ibu mau merebus 5 telur, ibu cuma cukup ambil 5 sendok air. Oke, ini panci. Taruh telurnya dulu. Ambil 5 sendok air karena ibu mau 5 telur kan? 5 sendok air. Emang dikit? Enggak. Emang nggak harus tenggelam karena kita mau steam. Caranya gimana? Apinya kecil aja, tapi ditutup rapat. Tunggu sampai sekitar maksimal 12 menit. Itu udah kelamaan 12 menit. 10 menit aja udah cukup. 10 menit udah, matikan. Ambil, ibu udah siapkan dulu es batu, air es yang dingin. Setelah ibu matikan, masukkan langsung ke air dingin. Tujuannya untuk apa? Untuk mematikan proses pemasakan di dalam tubuhnya telur. Kepikir nggak? Telur itu pakai lampu aja bisa mateng. Bener kan? Kepikir nggak maksudnya? Logikanya masuk ya? Lah gimana lu bikin sampai blebek sampai ngambang? Ya overcook. Siapa yang sering mabuk pada saat perjalanan mudik terus lupa bawa obat? Tenang aja, karena tubuh kita punya tombol rahasia yang bisa mematikan rasa malu. Nah, kalau kita lagi bosan di jalan, kita kan seringnya lihat HP. Lihat HP ini yang menyebabkan rasa mual, karena otak kita bingung menerima sinyal gerak dari HP sama sinyal gerak dari kendaraan. Nah, sekarang saya ajarin gimana caranya mencari tombol rahasia di tubuh kita. 3 jari kita ditaruh di bawah pergelangan tangan. Terusnya jempolnya kita taruh di tengah. Nah, inilah titik tombol rahasia tersebut. Yang kita lakukan, kita tekan nih sampai kukunya warna merah berubah jadi putih. Kemudian dilepas lagi, tekan lagi sambil tarik nafas, kemudian lepas lagi sambil buang nafas. Kalau ini kita lakukan 30 kali, rasa mualnya nanti akan hilang. Titik ini namanya adalah titik akupressure atau sering disebut P6. Udah ada bukti ilmiahnya nih, evidence based, bahwa kalau kita lakukan tekanan seperti tadi, ini akan menghilangkan rasa mual. Tapi jangan lupa, selain kita lakukan yang di tangan kanan, kita juga harus lakukan hal yang sama di tangan kiri. Nah, coba deh kalian lakukan. Nanti kalau udah merasakan manfaatnya, silakan share di kolom komentar. Dalam 7 hari ke depan, ini yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Tidak ada nasi putih. Katanya siap. Siap nggak? Oke, nasi putih yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir yang masuk ke badan. Ini saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan terisak sendirinya. Bagi yang mudik, sering merasa ngantuk nggak sih pada saat kita nyetir? Bayangkan kalau kita mudik berjam-jam capek ya, kecepatan mobil kita 100 km per jam. Kita merem aja 3 detik, tiba-tiba udah 100 meter tuh bajunya ke depan. Itu bisa menyebabkan kecelakaan kalau kita tidak hati-hati. Nah, itu sebabnya hukumnya wajib, setiap kita nyetir sesudah 3 jam, kita mesti istirahat di rest area yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, supaya nggak ngantuk, tipsnya kalian tuh mesti ngobrol sama teman yang ada di mobilnya. Tapi jangan lupa ngobrolnya jangan ngomong ke sini, nanti nunggu juga karena nggak lihat ke depan. Jadi mobilnya tetap sambil melihat ke depan. Yang satu lagi, kalau kita pulang sesudah puasa kan udah bisa makan. Nah, pas kita nyetir, ya nyemil sekali-kali nggak apa-apa, supaya tidak. Jangan lupa bawa permen. Nah, tips berikutnya, kalau udah benar-benar tidak tertahan ngantuknya, kita minggir dulu ke rest area terdekat dan kita tidur aja 15 menit cukup. Nah, sayangilah keluarga kalian yang ada di mobil kalian. Oleh karena itu, kalau sudah mulai mengantuk, jangan terus dipaksa nyetir, istirahatlah di rest area terdekat. Darah tinggi sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa serius. Air rebusan mentimun dan seledri ini membantu mengontrol hipertensi sekaligus membersihkan ginjal secara alami. Ambil setengah buah mentimun iris dan 1 genggam seledri. Cuci bersih lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum hangat. Mentimun membantu membuang kelebihan natrium, seledri melancarkan urin, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan ginjal.
lagi defisit kalori, nggak mau makan karbo banyak, kalian harus cobain salad sayur ini yang bisa kalian makan di setiap sarapan. Pertama, kalian siapin ingredientsnya. Jangan lupa dicuci bersih. Ini opsional sebenarnya, tapi Fadil pakai selada hijau, jagung, brokoli, dan juga wortel. Setelah dicuci, langsung dipotong kecil-kecil sesuai selera. Dan buat toppingnya juga opsional, tapi Fadil pakai alpukat, telur, dan juga dada ayam filet dipotong dadu. Langsung aja kita rebus, jangan lupa airnya air matang dan juga dikasih garam. Cara ngerebusnya terserah kalian gimana enaknya, tapi kalau Fadil di satu bahan kayak gini. Dan buat ngerebusnya jangan lebih dari 2 menit karena itu bakal lembek. Selanjutnya Fadil ngegrill ayam yang udah dipotong dadu kayak tadi. Sebenarnya ayamnya udah dimarinasi, tapi ditambahin kecap lagi biar makin mantap. Oke, karena semua bahannya udah siap, langsung kita plating aja. Urutannya bebas, gimana estetiknya kalian aja. Kalau Fadil pertama salada hijau, dilanjut wortel dan brokoli, ditutup dengan jagung. Selain dada ayam filet juga, Fadil juga ada telur buat tambahan protein, dan juga ada alpukat buat tambahan lemak sehat. Oh ya, semua sayur harus direbus kecuali selada hijau. Langsung aja di dressing, ini belinya di minimarket. Oke, selamat mencoba. Ini menu diet sat-sat bikin perut jadi dingin. Sup telur. Nah, untuk sayurnya diiris tipis-tipis saja. Tumis bentar bawang merah dan bawang putih, tambahkan 2 gelas air, tambah garam, tambah penyedap rasa, lada, dan tunggu hingga mendidih. Masukkan irisan wortel dan kubis, kita aduk-aduk, aduk-aduk lagi, aduk-aduk. Ya, langsung tahu masuk, telur 1 buah masuk, kita aduk-aduk. Masukkan potongan timun, masukkan potongan tomat, kita aduk lagi. Ini makanan sangat segar dan cocok untuk buat yang diet.